Pemirsa, demikian tadi rangkaian informasi penerapan PSBB di berbagai wilayah. Selanjutnya kita ke informasi penerapan larangan mudik di mana sudah 2 pekan lebih penjagaan ketat berlangsung di sejumlah lokasi. Apakah masih ada pelanggaran hari ini? Kita langsung bergabung dengan rekan Armalina di Tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Riki Iskandar di Tol Bitung, Tangerang, Banten. Kita ke Tol Cikarang Barat terlebih dahulu. Armalina, masihkah ada pelanggaran hari ini? Ya, April, Lovi dan juga pemirsa, di hari ke-18 setelah diberlakukannya pelarangan mudik Lebaran 2020, masih terdapat sejumlah kendaraan yang melakukan pelanggaran akan melakukan perjalanan mudik di Tol Cikarang Barat. Dan dari data yang kami dapati bahwa data hari ini terdapat 118 pelanggaran, yang diantaranya ini adalah 98 kendaraan pribadi dan juga 20 kendaraan umum maupun kendaraan travel. Memang sampai saat ini proses pemeriksaan masih terus berlangsung di kilometer 31 di Tol Cikarang Barat. Petugas masih terus berjaga di sekitar lokasi dan melakukan pemeriksaan bagi kendaraan yang akan melintas di kilometer 31. Sehingga selama proses pemeriksaan ini juga memang cukup membuat lalu lintas padat sebelum kilometer 31 karena kendaraan ini harus mengantri dilakukan pemeriksaan apakah isi pengendara ini berindikasi akan melakukan perjalanan mudik atau tidak. Jika memang pengendara yang akan melintas di Tol Cikarang Barat ini terlihat ataupun berindikasi akan melakukan perjalanan mudik, petugas langsung meminta pengendara untuk keluar Tol Cikarang Barat 3 dan memutar balik kembali ke arah Jakarta. Dan memang sampai saat ini tidak ada sanksi hukum, yaitu sanksinya hanyalah diminta untuk kembali ke Jakarta. Namun juga terkait ada peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama mudik Lebaran. Menteri Perhubungan ini memberikan kelonggaran transportasi umum antar provinsi beroperasi dengan persyaratan hanya kepada warga yang melakukan perjalanan dinas di sektor bidang tertentu, sehingga bus dari Pulau Gebang yang melintas dengan menggunakan stiker ini diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan oleh kepolisian. Dan dari data yang kami dapati tadi, pihak kepolisian juga mengatakan terdapat 1 bus kendaraan yang diperbolehkan melintas karena memiliki stiker tersebut. Lovi dan juga April. Baik, dari Tol Cikarang Barat kita menuju Tol Bitung. Sudah ada rekan Riki di sana. Ya Riki, masih adakah pelanggaran di sana? Baik Anissa dan April, memang jika kita bicara terkait dengan pelanggaran, ini masih ada saja kendaraan yang membandel mencoba keluar dari zona merah untuk pergi ke arah Merak. Dan memang saat ini proses penyekatan sedang berlangsung dan memang tercatat lebih dari 40, ini ada sekitar 42 kendaraan yang tercatat hari ini mencoba melanggar aturan dari penerapan checkpoint yang dilakukan di ruas gerbang tol Bitung saat ini. Artinya memang kendaraan tidak lebih dari 50, jika kita lihat dari data-data sebelumnya, tidak mencapai lebih dari 50 kendaraan yang melanggar aturan penerapan di checkpoint yang ada di ruas gerbang tol Bitung saat ini. Dan kita lihat memang proses pengecekan sendiri atau skema yang dilakukan di lapangan ini cukup serius untuk penanganannya. Hanya ada 2 lajur yang difungsikan dari 4 lajur sebelumnya, di mana untuk 1 lajur dipergunakan untuk mobil pribadi dan lajur keduanya tentu digunakan untuk tronton ataupun kendaraan besar yang membawa muatan logistik ataupun bahan pokok lainnya. Dan petugas memang terus berjaga ini sepanjang hari karena memang ini menjadi hal konkret bagi pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di musim mudik Lebaran ini. Artinya larangan mudik akan terus digaungkan dan tetap dijaga di titik-titik yang telah dijaga oleh petugas khususnya. Dan perlu kami informasikan juga memang saat ini kendaraan yang didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar ini cukup banyak sejak sore tadi hingga saat ini kendaraan yang menuju ke arah Merak. Pelonggaran PSBB ini juga ternyata melihatkan kita bahwa di jalan tentu masih banyak kendaraan yang lalu lalang. Tentu ini untuk kemacetan pasti akan terlihat lagi seperti itu. Anissa dan juga Baik, terima kasih Riki Iskandar melaporkan langsung dari Tol Bitung, Tangerang, dan juga sebelumnya Armalina melaporkan langsung dari Tol Cikarang Barat.
Pemirsa, seorang penumpang kereta rel listrik jurusan Bogor Jakarta reaktif COVID-19 dalam swab dan rapid test yang diadakan pemerintah Kabupaten Bogor di Stasiun Bojonggede. Tes massal secara acak ini digelar karena masih banyaknya pergerakan orang yang menjadi penyebab utama meluasnya infeksi virus corona. Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar tes massal virus corona terhadap 200 orang penumpang KRL di Stasiun Bojonggede. Sebanyak 100 penumpang yang dipilih secara acak menjalani rapid test, 100 lainnya menjalani swab test. Tes massal dilakukan untuk mengetahui peta sebaran virus corona di tempat keramaian. Satu orang yang hasil rapid testnya menunjukkan reaktif langsung ditahan dan melanjutkan swab test. Padahal calon penumpang yang ternyata reaktif COVID-19 lolos dari sensor pendeteksi suhu tubuh di pintu masuk Stasiun Pondok Gede. Bupati Bogor Ade Yasin meminta jajarannya segera membawa pasien ke RSUD Cibinong. Iya, kita tadi ada ditemukan satu positif hasil rapid, lalu ditahan di sini untuk dites swab gitu. Jadi tidak boleh bergerak kalau sudah ketahuan positif rapid. Para kepala daerah wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi kembali mengajukan penghentian operasional KRL komuter lain. KRL dinilai merupakan salah satu sumber penyebaran virus corona. Selain tempat berkumpulnya banyak orang, juga pergerakan manusia yang sulit terdeteksi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang di Cimahi, Jawa Barat nekat tetap beroperasi di tengah PSBB. Akibatnya lapak pedagang dibongkar petugas. Petugas gabungan di Cimahi, Jawa Barat membongkar lapak pedagang yang masih berjualan di masa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Mulai dari pedagang pakaian, toko onderdil kendaraan, hingga penjual burung dipaksa tutup oleh petugas. Hanya toko bahan pokok dan apotek saja yang diizinkan beroperasi. Di hari ke-6 PSBB Kota Cimahi, petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan pemadam kebakaran menyidak kompleks pertokoan di sejumlah jalan di Kota Cimahi. Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air ke dalam toko-toko yang telah diperingati sebelumnya, namun nekat beroperasi. Sementara toko-toko yang telah beberapa kali diperingati namun tetap beroperasi terpaksa disegel. Itu tindakan tegas karena bagaimanapun juga kami sudah sosialisasi dari mulai beberapa hari yang lalu. Ternyata diindahkan, kami semprot. Beberapa yang melanggar lebih daripada itu kami lakukan segel. Ya, tentu. Ini akan ditingkatkan lagi. Tingkatkan bahwa yang nanti melawan petugas sesuai dengan maklumat Kapolri, kami bisa ajukan upaya hukumnya. Upaya hukumnya itu adalah kita akan ajukan ancamannya. Seorang pemilik toko keberatan atas penutupan paksa oleh petugas. Menurutnya, jika toko tutup, pemilik tidak bisa membayarkan gaji karyawan. Kalau keberatan sih udah pasti jelas ya, karena kita kan harus bayar karyawan. Ya nggak mungkin kan karyawan saya keluarin semuanya. Sedangkan mereka itu kan butuh. Toko yang boleh beroperasi selama PSBB hanya toko yang menyediakan kebutuhan makanan dan kesehatan. Selain jenis itu, toko harus ditutup hingga PSBB berakhir 19 Mei 2020. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, masih banyak pedagang yang belum mematuhi aturan PSBB dan melawan saat ditertibkan. Padahal potensi penyebaran virus corona sangat besar. Banyak pedagang yang masih nekat berjualan karena membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejumlah pedagang di Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan melawan petugas Satpol PP saat ditertibkan karena aturan PSBB. Pedagang tidak mau lapak semi permanen yang berada di area parkir dibongkar petugas. Seorang pedagang yang jadi provokator ditangkap polisi dan diminta membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
Perlawanan para pedagang saat ditertibkan juga terjadi di Pusat Grosir Cirebon, Jawa Barat. Seorang pedagang menolak tokonya ditutup karena tidak memiliki pendapatan lain. Jawa Barat sudah menerapkan PSBB sejak 6 Mei lalu, sehingga aktivitas usaha dibatasi untuk mencegah penyebaran virus corona. Petugas Satpol PP membongkar lapak pedagang di Pasar Anyar dan Pasar Bogor, Jawa Barat karena berjualan melewati batas waktu yang ditentukan pada 6 Mei lalu. Selama PSBB, pedagang hanya boleh berjualan dari jam 11 malam hingga jam 6 pagi. Pedagang mengaku nekat berjualan melebihi batas waktu karena pembeli baru ramai berdatangan pagi hari. Sementara mereka membutuhkan uang karena belum mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Pemerintah Kota Bogor hari ini juga menggelar tes swab untuk para pedagang karena banyak yang berjualan tanpa memakai masker dan tidak menerapkan pembatasan jarak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pedagang Pasar Raya Padang, Sumatera Barat berunjuk rasa menolak penutupan pasar. Pemerintah Kota Padang menutup sementara Pasar Raya Padang karena menjadi klaster terbesar penularan corona di Provinsi Sumatera Barat. Puluhan pedagang di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat melancarkan aksi protes terkait penutupan pasar oleh pemerintah Kota Padang. Para pedagang mengaku tidak punya penghasilan akibat penutupan pasar sejak 1 bulan lalu. Para pedagang ini juga tetap membuka toko dan berjualan. Di masa perpanjangan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah Kota Padang kembali menutup pasar karena Pasar Raya Padang menjadi klaster terbesar penularan corona di Provinsi Sumatera Barat. Para pedagang pasar ini juga menolak mengikuti tes swab massal. Kegiatan kami tidak setuju atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Kadis Perdagangan tanpa musyawarah kepada kami untuk memeriksa orang pasar satu persatu. Kalau memang itu yang 51 itu ada memang positif, mana buktinya supaya masyarakat ini tenang? Kami sudah 1,5 bulan tidak berdagang. Kami 1,5 bulan sudah menderita. Kami sudah menangis. Tidak ada bantuan dari pemerintah. Mau makan apa kami, masyarakat kecil ini? Tercatat 177 pasien positif corona berada di Kota Padang, di mana 50 diantaranya berasal dari klaster Pasar Raya Padang. Petugas juga terus melacak riwayat kontak para pasien dan menggelar tes swab terhadap warga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, 2 pasar di Bojonegoro, Jawa Timur ditutup setelah 160 pedagang dinyatakan reaktif dan 1 pedagang positif corona. Untuk mencegah penyebaran virus, petugas juga menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh sudut pasar. Dua pasar tradisional di Bojonegoro, Jawa Timur ditutup sementara, yaitu Pasar Banjarrejo dan Pasar Tradisional Kota Bojonegoro. Penutupan menyusul adanya 168 pedagang reaktif corona usai mengikuti rapid test. Penutupan berlangsung selama 1 pekan. Kompensasi? Tidak ada. Belum ada. Sebetulnya yang pedagang di dalam menurut semua, yang menjadi masalah yang pedagang di luar itu. Yang lesehan di luar itu kan pedagang kemarin setelah rapat di Pemda itu saya kasih tahu, saya suruh memantau pasar. Ya, apabila menurut semua. Sebelumnya 600 pedagang mengikuti rapid test. Hasilnya 168 orang dinyatakan reaktif. Rapid test digelar setelah seorang pedagang pasar positif corona. Untuk mencegah penularan, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Bojonegoro menyemprot cairan disinfektan berskala besar menggunakan kren setinggi 20 meter. 10.000 liter cairan disinfektan disemprotkan ke seluruh sudut pasar. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.
Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.